Apakah ada bagian dari hidupmu di mana kamu merasa jauh dari Tuhan? Dapatkah kamu membiarkan Yesus menemuimu di sana dengan kasih dan rahmat-Nya? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu bahwa Gereja Katolik memiliki orang kudus yang pernah terlibat secara mendalam dalam satanisme dan praktik okultisme? Namanya adalah Santo Bartolo Longo. Saat masih muda dan sedang belajar hukum di Napoli, Bartolo mulai menjauh dari iman Katoliknya. Dalam suasana zamannya yang anti-Katolik dan dipengaruhi praktik-praktik okultisme, ia mulai terlibat dalam spiritualisme, pemanggilan arwah, ritual okultisme, dan berbagai praktik pemujaan setan. Menurut sumber Dominikan, ia bahkan menjadi imam satanis. Hidupnya menjadi gelap, kebingungan, dan tersiksa secara rohani. Ia sangat menderita secara batin, dan mulai merasa terjebak dalam kegelapan yang dimasukinya. Tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui doa dan kepedulian, umat Katolik yang setia, terutama temannya, Profesor Vincenzo Papai, Pastor Dominikan, Alberto Radente, dan teman-teman Katoliknya yang membimbingnya kembali berdoa, Bartolo mulai kembali ke gereja. Ia meninggalkan okultisme dan satanisme, pergi ke pengakuan dosa, kembali mengikuti sakramen, dan menjadi ordi ketiga Dominikan. Ia juga beralih ke Rosario, sebagai jalan sederhana untuk kembali kepada Yesus melalui Maria. Pertobatannya menjadi begitu dalam, hingga ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk Bunda kita, Rosario, orang miskin, anak-anak yatim piatu, anak-anak tahanan, dan pembangunan kembali iman di Pompei. Ia membantu membangun tempat kudus, Santa Perawan Maria dari Rosario di Pompei, yang Santo Yohanes Paulus II sebut sebagai pusat spiritualitas Rosario Internasional. Paus Yohanes Paulus yang kedua juga menyebut Bartolo Longo sebagai Rasul Rosario, pria yang dulu pernah terperangkap dalam kegelapan, kini menjadi saksi terang. Pria yang pernah berpaling dari Tuhan, kini menjadi hamba yang membantu banyak orang kembali kepada Yesus melalui Bunda Maria dan Rosario. Hidupnya mengingatkan kita, tak seorang pun yang terlalu tersesat bagi Tuhan. Tak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk mendapatkan belas kasih, dan tak ada jiwa yang luput dari cinta Yesus yang menyelamatkan. Gereja mengakui pertobatannya yang luar biasa. Paus Yohanes Paulus yang kedua membeatifikasinya pada tahun 1980, dan Paus Leo yang ke-14 mengkanonisasikannya pada 19 Oktober tahun 2025. Kamu sangat dikasihi. Tidak ada kegelapan dalam hidupmu yang lebih besar daripada kasih dan belas kasih Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa hati Tuhan bukanlah penghukuman, tetapi keselamatan. Bapa begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal, bukan untuk menghukum orang berdosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Yesus tidak datang untuk mempermalukan yang tersesat. Ia datang untuk membawa mereka pulang. Itulah yang terjadi pada Santo Bartolo Longo. Masa lalunya bisa saja mendefinisikan dia, tetapi Yesus menulis ulang kisahnya. Injil ini bukan hanya untuk yang kuat dan setia, tapi terutama untuk yang terluka, malu, kebingungan dan yang lelah secara rohani. Yesus tidak menunggu untuk menghukummu. Ia mengundangmu untuk pulang, percaya lagi dan hidup baru kembali. Kasih-Nya tidak membenarkan dosa, tetapi belas kasih-Nya mampu mematahkan kuasa dosa. Kamu sangat dikasihi. Tidak ada kegelapan dalam hidupmu yang lebih besar daripada kasih dan belas kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih telah begitu mengasihi kami, sehingga Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih
karena tidak menyerah pada kami, bahkan ketika kami jauh darimu. Seperti Santo Bartolomeo, bantu aku untuk percaya bahwa kasih dan belas kasih-Mu lebih besar dari masa laluku. Terang-Mu lebih kuat dari kegelapanku, dan kasih-Mu dapat menjadikan hidupku menjadi kesaksian. Bawa aku kembali padamu, sembuhkan apa yang rusak dalam diriku, dan gunakan hidupku untuk menuntun orang lain lebih dekat ke hati-Mu. Amin. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Kamu sangat dikasihi. Tidak ada kegelapan dalam hidupmu yang lebih besar daripada kasih dan belas kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.